Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kembali berjumpa dalam pelajaran Sekolah Sabat dari Heavenly Light Ministry YouTube channel dengan judul Pekan ini Tuhan Berperang untuk Anda. Pekan ini kita akan melihat perang di kitab Yosua. Bayangkan ada penghancuran kota, ada perintah untuk memusnahkan. Ini adalah salah satu bagian Alkitab yang paling sulit dipahami. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih memerintah hal ini? Pertanyaan ini sangat penting, tetapi di tengah semua pertempuran itu ada satu ayat kunci yang menjadi benang merahnya di Yosua 10 ayat 42. Sebab Tuhan Allah Israel berperang untuk Israel. Ayat ini adalah kunci untuk membuka pemahaman kita. Mari kita lihat 4 kebenaran penting dari pelajaran pekan ini tentang bagaimana Tuhan berperang untuk Anda. Kebenaran yang pertama, perang Tuhan adalah pengadilan, bukan penjajahan. Fokus di pelajaran hari Minggu. Perang ini tidak terjadi tiba-tiba. Di Kejadian 15 ayat 16, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunannya akan baru merebut tanah Kanaan setelah 400 tahun. Sesudah dosa orang Amori itu genap, Tuhan menunggu berabad-abad memberikan kesempatan sebelum menjalankan pengadilannya. Ini mengubah segalanya. Perang Kanaan bukanlah aksi penjajahan, melainkan pelaksanaan vonis pengadilan ilahi atas budaya yang penuh dengan kejahatan tak terkatakan di dalam Imamat pasal 18. Saat Tuhan berperang, seringkali perangnya yang pertama adalah melawan dosa yang merusak ciptaannya. Dia adalah hakim yang adil sebelum dia menjadi panglima perang. Kebenaran yang kedua, strateginya adalah iman, bukan kekuatan manusia. Fokus pelajaran hari Senin dan Selasa. Strategi perang Tuhan selalu aneh. Mengelilingi Yeriko sambil meniup sangkakala. Oh, ini bukanlah strategi militer. Di Kejadian 23, Tuhan bahkan berjanji akan mengirimkan tabuhan atau rasa takut, kekacauan untuk mengusir musuh secara bertahap agar Israel tidak perlu berperang besar. Tuhan sengaja menggunakan metode yang tidak masuk akal agar tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ini adalah kemenangannya, bukan kemenangan Israel. Saat Tuhan berperang untuk Anda, Dia seringkali tidak meminta kekuatan atau kehebatan Anda. Dia meminta ketaatan iman Anda pada strateginya, sekalipun itu terlihat aneh atau mustahil. Kebenaran yang ketiga, aturannya melindungi masa depan. Fokus di pelajaran hari Rabu. Perintah untuk memusnahkan bangsa-bangsa di Kanaan. Dalam Ulangan 20 terdengar kejam, tetapi Tuhan memberikan alasannya dengan jelas, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuatu dengan segala kekejian yang dilakukan mereka. Ini adalah tindakan karantina rohani yang radikal. Tuhan berperang untuk melindungi masa depan umatnya dari pengaruh dosa yang mematikan. Terkadang Tuhan meminta kita untuk memusnahkan hal-hal tertentu dari kehidupan kita. Kebiasaan buruk, hubungan toksik, atau pola pikir negatif, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi panggilan dan masa depan kita di dalam Dia. Kebenaran yang keempat, perang terbesar dimenangkan oleh Sang Raja Damai. Fokus di hari Kamis. Bagaimana kita menyatukan Tuhan yang berperang di Perjanjian Lama dengan Yesus, Sang Raja Damai di Yesaya 9 ayat 6? Jawabannya, perang di Kanaan adalah bayangan dari perang spiritual yang sesungguhnya. Panglima yang ditemui Yosua adalah Yesus sendiri. Perang terbesar Yesus bukanlah melawan bangsa, tetapi melawan dosa, maut, dan Satan. Dan Dia memenangkannya di kayu salib. Yosua 10 ayat 42 menjadi hidup bagi kita hari ini. Tuhan berperang untuk Anda, bukan lagi dengan pedang, melalui kemenangan, tetapi melalui kemenangan Kristus. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah Raja Damai yang memperjuangkan hati kita. Jadi, jika kita melihat gambaran besarnya,
Perang di kitab Yosua menunjukkan Tuhan yang adil, yang berperang melawan dosa dengan caranya dan melindungi masa depan umatnya. Dan puncaknya, dia mengirim anaknya Sang Raja Damai untuk memenangkan pertempuran terbesar bagi kita semua. Jadi hari ini, apapun perang yang sedang Anda hadapi, ingatlah Yosua 10 ayat 42 bahwa Tuhan Allahmu berperang untuk Anda. Kiranya renungan ini, ringkasan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk satu perenungan bahwa Tuhan berada di pihak kami dan berperang untuk kami. Tuhan memenangkan peperangan dan menjaminkan kemenangan bagi kami. Kiranya ini boleh menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.